Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya TB Fahmi Muharram. Saya dari kelas 04 TPLM 013 dari jurusan Teknik Informatika Universitas Pamulang. Dengan adanya video ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas akhir dari mata kuliah pengantar aplikasi komputer, yang dimana tugas tersebut saya akan menjelaskan tentang software. Apa itu software? Tentu Anda sudah tidak asing lagi dengan kata software. Terlebih apabila pekerjaan yang Anda lakukan erat hubungannya dengan komputer. Anda tentu sudah lebih paham mengenai software tersebut. Dan saat ini sudah ada banyak jenis perangkat lunak yang Anda bisa jadikan pilihan. Anda bisa menggunakan berbagai jenis perangkat tersebut untuk berbagai keperluan. Baik itu melakukan editing video, membuat desain, bermain game, dan masih banyak lagi yang lainnya. Para developer sendiri juga melakukan pengembangan secara berkala agar semakin banyak fitur yang memudahkan para penggunanya dalam menggunakan software itu sendiri. Bagi Anda yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai pengertian software, baik kita akan menjelaskan apa itu pengertian software. Software adalah data yang diprogram, disimpan, dan diformat secara digital dengan fungsi tertentu. Perangkat ini sendiri tidak memiliki bentuk fisik. Anda bisa mengoperasikannya lewat perangkat komputer. Untuk pembuatannya sendiri, perangkat ini memerlukan bahasa pemrogram yang ditulis oleh seorang pemrogram yang ahli akan bidang tersebut. Selanjutnya, perangkat tersebut dikompilasikan memakai aplikasi compiler agar dapat menjadi kode yang bisa dikenali oleh mesin hardware atau perangkat keras. Yang dimaksud hardware atau perangkat keras di sini adalah personal komputer. Kemudian, perangkat lunak yang ada pada perangkat keras tersebut merupakan nyawa dari komputer itu sendiri. Dengan begitu, tanpa menginstal sistem operasi tersebut, komputer Anda pun tidak akan bisa dijalankan. Pasalnya, dengan software itulah merupakan suatu perintah program untuk menjalankan kebutuhan pada sebuah komputer. Lalu, apa saja fungsi software? Kita ulas fungsi-fungsi software tersebut. Yang pertama itu ada software yaitu sebagai dasar kebutuhan komputer agar dapat dioperasikan dengan baik. Dan yang kedua itu ada fungsi dalam mengatur hardware atau perangkat keras yang ada pada komputer. Dengan begitu, komputer yang digunakan dapat bekerja dengan baik sesuai pekerjaan apa yang dibutuhkan. Dan yang ketiga, software juga dapat digunakan sebagai penghubung antara beberapa software yang lain dengan hardware komputer. Software juga dapat berfungsi sebagai penerjemah perintah pada software lain yang ada dalam bahasa mesin. Dengan begitu, hardware pada komputer dapat mengerti dan menerimanya dengan baik. Dan yang terakhir yaitu perangkat lunak komputer ini juga dapat Anda gunakan dalam mengidentifikasi sebuah program di dalam komputer. Langsung ke pembagian software berdasarkan jenisnya. Yang pertama itu ada sistem operasi. Perangkat lunak jenis ini digunakan untuk mengatur sebuah perangkat keras yang sudah terhubung dengan CPU komputer. Selain itu, ia juga berfungsi dalam menerjemahkan aktivitas serta mengatur seluruh proses yang terjadi dan diperintahkan oleh user pada CPU, sehingga perintah user tersebut dapat dikerjakan komputer dengan baik. Ada kedua itu, dan yang kedua itu bahasa pemrograman atau programming language. Jenis perangkat lunak yang satu ini adalah bahasa yang digunakan dalam pembuatan sebuah program. Jika ditelusuri berdasarkan contohnya, terdapat beberapa macam yang bisa Anda ketahui seperti Java, PHP, HTML, dan C++. Dan masih banyak lagi lainnya. Perangkat lunak khusus ini untuk merancang program sesuai metode dan struktur yang ada pada bahasa pemrograman itu sendiri. Dan yang terakhir itu ada program aplikasi. Program aplikasi di sini merupakan sebuah perangkat lunak yang umumnya sudah banyak digunakan dalam menyelesaikan tugas tertentu. Dalam hal ini, software dapat berfungsi sebagai dengan tujuan pembuatan. Salah satu contohnya adalah Excel,
terus Microsoft Word, kalkulator, dan masih banyak lagi lainnya. Kita lanjut ke jenis software ya. Jenis software yang pertama ada firmware, merupakan jenis penyimpanan perangkat lunak yang hanya bisa dibaca. Anda tidak dapat mengubah sifat tersebut sehingga tidak perlu lagi melakukan modifikasi maupun pengembangan lebih lanjut meskipun terjadi masalah pada fungsinya. Kedua itu ada freeware, merupakan salah satu jenis software yang tidak memiliki batas waktu tertentu. Akan tetapi, kebanyakan software jenis ini memiliki fitur yang tidak begitu lengkap sehingga penggunaannya pun kurang maksimal. Yang ketiga itu ada adware. Jenis perangkat lunak ini dapat diperoleh serta digunakan tanpa biaya. Akan tetapi perangkat lunak ini masih menyediakan kompensasi dengan adanya iklan yang muncul pada perangkat komputer yang digunakan. Yang keempat itu ada open source, yakni sejenis perangkat lunak yang dapat dibuka kode sumbernya. Anda bisa mengubah, meningkatkan, hingga menyebarluaskannya. Umumnya, software jenis ini diperoleh tanpa biaya dan dikembangkan oleh orang menggunakan lisensi yang bernama GPL. GPL itu singkatan dari General Public License. Dan yang kelima itu ada malware. Malware itu jenis dari software yang dianggap berbahaya dan bisa merusak apabila disalahgunakan penggunaannya. Perangkat lunak apapun yang sengaja dirancang untuk menyebabkan kerusakan pada komputer, paladin, klien, atau jaringan komputer. Berbagai jenis malware ada termasuk virus komputer. Yang keenam itu ada shareware. Shareware merupakan sebuah perangkat lunak yang dapat digunakan untuk keperluan tertentu. Anda bisa menggunakannya secara gratis. Pada umumnya, jenis perangkat lunak yang satu ini digunakan untuk demonstrasi dengan fitur dan waktu penggunaan yang terbatas. Yang ketujuh itu ada spyware. Spyware di sini digunakan dalam memata-matai maksudnya setiap aktivitas pengguna komputer. Teknologi informasi yang mengacu pada salah satu bentuk program berbahaya yang memasang dirinya sendiri ke dalam sebuah sistem untuk mencuri data program atau pengguna atau merusak sistem pengguna tersebut, maksudnya gitu ya. Dari beberapa jenis software yang di atas, apa saja spesifikasi yang ada pada perangkat tersebut? Kita langsung ke spesifikasi software untuk komputer ya. Yang pertama itu sistem operasi untuk mesin server, beberapa diantaranya seperti Sun Solaris, Microsoft Windows Server, FreeBSD, varian sistem operasi Linux untuk server, misalnya Caldera, Debian, terus Mandrake, Red Hat, dan masih banyak lagi, serta sistem operasi khusus server yang lain. Dan yang kedua itu ada aplikasi yang menunjang layanan aplikasi jaringan komputer. Hal ini seperti web server, DNS server, database server, remote desktop, dan aplikasi penunjang jaringan komputer lainnya. Dan yang ketiga itu ada aplikasi untuk mengelola lalu lintas jaringan. Di antaranya seperti routing, proses pengiriman data atau informasi yang dilakukan dengan meneruskan paket data yang dikirim pada sebuah jaringan satu ke jaringan yang lain. Atau yang lainnya seperti NMS. NMS itu Network Management System. Network Management System yang berguna dalam mengawasi jaringan komputer. Kita langsung ke beberapa contoh software. Pertama itu ada Microsoft Word. Software yang satu ini bisa Anda gunakan untuk mengetik dan mengedit sebuah dokumen dalam tampilan kertas. Dan kedua itu ada Microsoft Office PowerPoint. Software yang digunakan untuk membuat sebuah presentasi. Anda bisa menggunakannya untuk mengedit foto, membuat video, dan masih banyak lagi lainnya. Yang ketiga itu ada Microsoft Excel. Tidak jauh berbeda dengan Microsoft Word yang pertama tuh ya. Perangkat ini digunakan untuk mengedit serta membuat sebuah dokumen dengan tampilan kolom. Dan yang keempat itu ada Mozilla Firefox, sebuah software yang berguna yang dapat Anda gunakan sebagai peramban web lintas platform bebas dengan sumber terbuka. Itulah beberapa software atau perangkat lunak yang bisa Anda ketahui. Dalam sebuah komputer, memang tidak akan terlepas dari yang namanya perangkat lunak. Nantinya,
setiap komputer yang sudah memiliki software di dalamnya, maka akan memudahkan seseorang dalam melakukan tugasnya. Untuk melakukan tugasnya tersebut tidak bisa jika tidak ada software yang disediakan. Dengan adanya software yang tersedia berdasarkan fungsinya masing-masing, maka komputer dapat digunakan dan bermanfaat sesuai dengan apa yang diperlukan. Terlebih saat ini sudah tersedia berbagai jenis software atau perangkat lunak yang bisa Anda pilih. Semua software tersebut dibuat tak lain untuk membantu dan meringankan aktivitas ataupun pekerjaan manusia. Oke, baik, segitu saja mungkin yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.